Bu Hana, terima kasih dokter jawabnya. Sama-sama Bu Hana. Ini namanya cukup gede kalau nggak salah ya. Dok, anak saya alergi keringat, apa harus berada dalam ruangan? Enggak lah, alergi keringat bisa diterapi. Saya sendiri alergi keringat. Jadi kalau orang alergi keringat itu lucu ya. Enggak cuma harus nunggu keringetan baru gatelan, enggak. Dulu saya gitu ya, alergi keringat tuh saya suka keringat buntet lah ya, ngomong gitu ya, atau biang keringat gitu ya. Merah-merah sampai timbul kali gata gitu ya. Kalau udah diterapi enggak. Jadi orang alergi keringat yang paling sederhana itu kalau telat mandi di tempat yang di bawahnya karet ya, misalnya di tempat karetnya celana dalam, di BH gitu ya, itu timbul kali gata atau gatal merah-merah. Itu alergi keringat Bapak Ibu. Ya. Diobatinya pakai apa? Saya pakai Bikom. Ya gimana? Wong tubuh saya mengeluarkan keringat kok. Apakah kalau kita di ruangan ber-AC itu kita nggak keringetan? Loh, kita tetap keringetan, tapi keringatnya menguap gitu loh. Tapi begitu kita keluar dari ruangan ber-AC ya tetap kita muncul ya gejalanya ya. Jadi ini untuk Bu Simardia di terapi Bikom. Ya. Programnya kita namanya Human Dender ya, terapi Human Dender ya. Itu keringat, ya, termasuk keringat. Biasanya nanti kita minta contoh ya. Contohnya gimana dok? Ya baju. Tolong anaknya bawa bajunya yang bekasnya keringetan. Jadi misalnya anak habis lompat-lompat, habis apa kan keringetan. Itu bajunya jangan dicuci dulu. Ya simpen, masukin dalam kantong kresek, walaupun sudah kering, ya, tapi informasi keringatnya masih ada. Nanti kita pakai untuk terapi. Ya kita tes, kita pakai terapi. Dan enaknya, biasanya orang-orang yang alergi keringat itu juga alergi terhadap chemical. Ya, jadi bisa alergi sama deterjen, sama pelembut, pengharum baju, sekalian terapinya. Jadi nggak balik-balik terapi, jadi hemat biaya. Ya. Itu saran saya, ya Bu Sri Mafia ya. Bu Gloria, oke. Dok, anak saya kan tidak suka pegang pensil. Oke, bisa. Jadi kalau gangguan motorik bisa diatasi, dan itu memang kerjaan kita, Bu. Kayak saya gangguannya di asosiasi korteks. Saya dulu nggak bisa imajinasi. Saya cuma bekerja dengan salah satu sisi otak. Begitu saya terapi dengan Bikom, sekarang saya sudah bisa imajinasi, saya bisa membuat program 10 tahun ke depan sampai detail kecil-kecil. Termasuk gimana caranya saya menolong 10.000 anak autis. Saya punya programnya detail di otak saya bisa sarikan, saya bisa cerita, saya bisa presentasi. Padahal belum kejadian. Iya, belum kejadian. Bisa diterapi pakai Bikom? Yes, don't worry. Itu yang kemarin saya presentasikan. Dan salah satunya butuh suplemen, bukan salah satu, salah tiga ya, butuh suplemen Aksa, Biostrat, sama Prode. Ya, itu saya presentasikan. Ya, mudah-mudahan ya minggu depan sudah di-upload sama Mas Didi dari Mata Hati. Tapi yang kita minggu depan besok yang mau dikasih yang nomor 1 dulu ya. Yang nomor 2 kita lepas nanti di bulan depan ya, yang brain alergi yang kedua. Oke, Bu Miriam Antoni. Dok, kalau anak hebat saya kelewat bersih, apa? Nah, kelewat bersih. OCD. Anakmu OCD, Bu, bukan kelewat bersih, ini OCD. Ini gangguan jiwa, ini OCD. Termasuk kalau gangguan jiwa, ini panik ini. Ini diterapi, Bu. Ya, ini diterapi. Ini OCD, kelewat bersih, ini OCD. Ya. Ini masuk dalam salah satu klasifikasi, kalau di sana itu gangguan jiwa. Kok di kita enggak masuk di situ. Tapi gara-gara itu jadi, ini OCD nih. Ya. Gigi dilihat, ini OCD nih. Diterapi biasa ini. Terapi Bikom aja bisa ini. Dikendalikan neurotransmitter bisa benar ini. Embrin enzim. Dosis, jangan ngomong dosisnya Prode itu jadi mahal kalau ngomong dosis ideal. Saya itu kepinginnya ya pakai dosis itu 10.000 sampai 20.000. Tapi selama ini selalu terkendala sama orang tua. Ya, dosisnya ketinggian macam-macam. Saya tuh bingung lah ngomongin orang tua ya. Padahal saya kepinginnya anaknya itu progresnya cepat gitu. Nah, tapi kalau ngikuti dosis keinginan saya ya, katakan saya butuh 10.000 sampai 20.000. 10.000 itu sudah satu blister itu satu apa ya 10 tablet itu. Nah kalau satu boxnya Sinbio itu cuma 3 hari Bapak Ibu, itu kan jadi boros Bapak Ibu. Makanya saya sekarang lagi coba cari ya, ada nggak produk lain kalau misalnya ada Prode juga, saya dijadikan Prode yang 5.000 ya. Kalau ada yang 5.000 dan harganya itu nggak beda jauh, saya pasti ngambil yang 5.000. Ya, kayak kemarin kita kan dapat yang bagus ya, dapat import ya, yang dari yang kita imprint sekalian ya, jadi yang lebih bagus. Saya sih maunya 20.000 ya.
20.000. Cuma saat ini masih sulit. Tadi ada orang tua yang ngomong, dok boleh nggak dok dikasih yang dari luar yang 10.000 dok? Kalau masih baru mulai sebaiknya jangan ya. Karena tadi kan saya cerita ya, anaknya masih sensitif ya, alerginya masih besar, leaky gut-nya masih besar. Kalau dosisnya terlalu besar, takutnya memancing alerginya lebih cepat timbul. Jadi lebih baik ya sudahlah. Pasti Tuhan punya rencana. Kenapa kita dikasih Pro D yang dosisnya lebih kecil? Ya. Mungkin untuk mencegah ya, stimulasinya terlalu kuat pada anak. Imprin, oke. Di Imprin itu ditambah kekuatannya. Ya Pak Agus Salomo ya, atau Ibu. Ya. Ditambah kekuatannya walaupun dosisnya kuat. Ini seakan-akan kalau Silvio itu kan kuman ya, 5 miliar kuman ya. Jumlahnya sih tetap sama 5 miliar, tapi dia lebih kuat gitu. Kayak orang lagi kasih fitness ya. Lebih tahan, lebih kuat, lebih semangat perang ya. Ngimprinnya pakai apa? Pakai frekuensinya Asira dan Bicom. Itu ya Bu Agus atau Pak Agus ya. Loh kan sehari 18 enzim, sekaligus bisa beli beras 10 karung. Masya Allah. Bonita Nur ini orang Samarinda ini. Biar saya enzim, nanti biar saya negosiasi sama mereka ya. 5 biji sekali makan tuh kan. Baru lihat ada perubahan. Nah, ya kan? Ini makanya itu. Gimana tuh si enzim ini ya. Habisin duit. Nah ini Bu Mevi nih mau menjelaskan, dia tuh kerja di pabrik obat, ya dia yang membuat formulatornya yang sian enzim, semua kapsul aman tuh ditelan, tuh wis mantap ini. Ibu-ibu kita tuh sakti-sakti, malah saya nggak bisa jawab, bisa jawab ya. Bu Mevi mantap ini. Ini ada tamu ya, nggak apa-apa ya. Tamunya suruh dengerin sekalian aja. Dibuka boleh, tapi tolong disimpan ya. Karena nanti disimpan tuh buat latihan minum kapsul. Ya, karena suatu saat nanti anak pasti butuh kapsul. Kan kita nggak pernah tahu ya. Di masa depan suatu saat butuh ya, buat latihan. Apa ya jawab pertanyaan tadi? Saya juga lupa apa pertanyaan Ibu tadi. Di Bali adanya di Denpasar. Ya. Kita ada di Padang Sambian, ya, di belakangnya Hotel Neo. Ya. Kalau alamat lengkapnya nanti bisa dilihat di YouTube Mata Hati. Ya. Di bagian depan YouTube Mata Hati selalu ada alamatnya Mata Hati. Ya. Di yang paling kanan itu alamatnya di Denpasar, Padang Sambian. Dokter, kalau hiperaktifnya masih belum berkurang, apakah enzimnya dinaikkan dosisnya? Oh, nanti dulu. Hiperaktifnya itu karena apa? Kalau hiperaktifnya itu karena kekurangan enzim, karena alergi makanan, ya dosisnya dinaikkan, Bu Eni. Tapi kalau gangguannya karena dopamin, ya udah dopaminnya yang dibenerin pakai Bicom. Apakah Bu Eni sudah terapi Bicom? Karena kalau sudah terapi Bicom, tolong tanya sama terapisnya. Tolong minta dibantu sama terapisnya, apakah masalah hiperaktifnya ini karena neurotransmitter atau karena alergi. Kalau karena alergi, dosis enzimnya boleh ditambah. Tapi kalau karena neurotransmitter, berarti harus terapi Bicom. Oke. Ya, lakban debu sudah dilakukan, memang alergi, dok. Alhamdulillah. Berarti Ibu sudah dapat hadiah lakban debu. Berarti debu di tempatmu galak, Bu. Ya. Jadi saya pernah dapat kasus nih, lucu ya. Orang dari Kelapa Gading. Rumah saya itu kurang lebih 18 kilo dari Kelapa Gading ya, Bekasi ya. Sudah saya terapi alergi dari ampul sembuh ya. Terus saya ambilkan alergi dari rumah saya sudah sembuh, tapi tetap kalau di rumahnya dia alergi. Sampai suatu saat saya minta sampel debu dari orang tadi ya. Namanya Johannes, namanya Yohanes anaknya. Si Yohan ya. Akhirnya orang tuanya bawain debu dari itu loh, vas. Di vas itu kan kembang-kembangnya dari kain-kain itu kan nyimpen debu tuh, diambil dari situ, saya tes alergi, saya terapi. Sampai sekarang akhirnya udah sembuh ya. Nah itu udah berapa tahun ya, mungkin udah 10 tahun ya, lama sekali ya. Zaman saya pertama kali main Bicom ya. Saya terapi anak itu 2008 ya. 2008 sampai sekarang itu nggak pernah kambuh. Udah 12 tahun ya, nggak kerasa ya. Si Yohan itu ya. Nah terus di situ saya mikir, ternyata yang namanya debu itu nggak sama. Iya, kenapa enggak sama? Karena debu di Kelapa Gading, kalau saya lihat daerah Kelapa Gading, daerah perumahan saya, daerah Bekasi, Jakarta ya,
Kelapa Gading itu dekat sama pabrik itu loh, pengecoran besi itu loh. Ada Krakatau, bukan Krakatau, apa Mills gitu ya. Itu yang tempat mecahin besi-besi, ngelebur besi ya. Kemudian tiap pagi, itu sekitar jam setengah 5 gitu ya, itu mereka punya pangkalan base ya, pangkalan base-nya hibah utama itu yang untuk persewaan bus antar jemput karyawan itu manasin base di situ, jumlah base-nya ratusan. Nah, mungkin aja asapnya beda dengan asapnya debunya beda dengan debunya Bekasi. Debu sana tercampur logam berat ya, tercampur solar, tercampur macam-macam ya. Tapi kalau debu Bekasi kan debu murni karena pembangunan rumah ya, pembangunan rumah yang karena ya komplek baru, perumahan baru ya. Ya beda ya debunya ya. Demikian juga nanti kalau di daerah saya itu ada ya, mungkin kalau di daerah saya itu daerah Gunung Putri, Cibinong gitu ya, sama daerah dikatakan di Kerawang gitu ya, itu debunya lain, debunya mengandung semen, ya lain ya, karena kan di sana ada tiga roda ya, ada kujang ya. Kalau di Jawa Timur mungkin Gresik ya, di Gresik ya debunya lain ya, jenis debunya beda. Itu ya Bu Mevi ya. Dok, saya sudah spend 3 bulan tapi belum mau laporan progres. Nah, soalnya belum sesuai target cara konsumsi Nurtaker. Ya, sekolah kacang hijau. Nggak apa-apa deh Bu, terserah Ibu lah. Mau lapor, mau nggak lapor, terserah lah. Ya. Aku cuma bingung ya. Jadi ya begitu tuh ya cara ngukurnya ya. Memang nggak bisa ya. Dok, saya pingin ngasihnya Nutrakernya cuma 2 aja dok, tapi anaknya masih error. Ya gimana ya ngasih solusinya. Itu ada satu orang tua ya, di mana ya kemarin? Di Kendari ya. Dok, anaknya tuh selalu masih error dok. Dan saya sudah kasih tahu ibunya kalau dosis Nutrakernya kurang, tapi ibunya nggak bisa nambah karena faktor ekonomi. Ya terus piye? Akhirnya aku ngomong ke anak buahku, gini aja deh, suruh berhenti terapi Bikom, terapi suplemen aja deh, biar anaknya progres ya, daripada nanti nggak progres kita yang disalahin ya. Aduh, bingung saya ya. Dok, Sinbionnya boleh dikasih malam? Boleh. Jadi sebetulnya pemberian Sinbio itu ada 2 ya. Bangun tidur pagi itu tujuannya untuk likikat. Kalau dikasih malam sebelum tidur itu tujuannya untuk disbiosis. Ya, karena dia 2 in 1. Bisa bekerja dua-duanya Bu ya. Ya. Boleh dikasih pagi, boleh dikasih malam. Bu Elis ya. Makasih dokter. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Kita sama-sama berjuang untuk menolong 10.000 anak. Ya, syukur-syukur lebih ya. Kita bisa membantu banyak orang. Bikom buka di Medan. Iya Bu, orang-orang Medan nggak kompak Bu. Kita punya grup ya, WhatsApp grup Medan nomor 9 kalau nggak saya WAGN 09 ya. Itu punya kita udah kompak sama orang tua. Gampang kok caranya ya. Orang tua aja komitmen ya, mau terapi anaknya minimal 1 tahun, bayar di depan 1 tahun lah. Karena jujur kami nggak punya uang. Ya, Ibu lihat sendiri. Praktek saya kayak gini ya, biayanya murah, ya, konsultasinya gratis. Hari-hari kosong saya kasih untuk ngajar Bapak Ibu. Ya gimana saya mau ngumpulin uang untuk beli mesin? Ya Tuhan selalu kasih rezeki ya. Jadi kita ngomong Bapak Ibu, yuk kita sama-sama berbagi. Ya. Bapak Ibu kumpulin aja uang yang memang harus Bapak Ibu bayar untuk terapi Bikom. Misalnya untuk terapi Bikom kan 250.000 per kali, ya seminggu sekali. Katakan kalau 1 bulan ya 4 kali ya 1 juta, setahun ya 12 juta. Kan ya sama aja kan untuk bayar Bikom kan. Bapak Ibu kumpulan itu kasih dulu ke saya. 40 sampai 50 orang supaya saya punya modal buat beli Bikom, buat ngajarin anak-anak, trainer terapi saya, buat saya mulai menyiapkan biaya operasional saya untuk mendampingi Bapak Ibu selama 2 tahun di sana. Saya akan sewa tempat di sana. Kalau Bapak Ibu yang keberatan tidak bisa bayar 12 juta sekaligus, Bapak Ibu bayarnya lewat Bukalapak, sehingga Bapak Ibu tiap bulan tetap bayarnya 1 jutaan. Kenapa ada 1 juta? Ada sedikit bunga dari mereka ya. Baik mau yang pakai kartu kredit atau yang nggak pakai kartu kredit, ya, mereka pakai itu. Tapi mereka akan bayar ke kitanya cash. Nah ini juga jadi pertanyaan bagus buat Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang sudah komitmen, tapi kita karena suatu hal belum bisa membangun di sana, misalnya kayak kemarin di Semarang ya, kita terkendala pandemi pertama. Terus kedua yang punya kliniknya masih menolak. Jangan terus uangnya diminta Bapak Ibu. Karena belum bisa terapi uangnya saya minta dokter. Waduh, kalau Bapak Ibu minta uangnya, ya rencana kita makin berantakan lagi. Apalagi kadang-kadang uang itu sudah saya belanjakan Bapak Ibu. Bukan berarti saya nggak bertanggung jawab, ya, karena suatu keadaan nggak memungkinkan. Tapi saya tetap tanggung jawab, saya lakukan.
Termasuk buat yang sudah bayar kemarin, yuk kita lakukan terapi jarak jauh dulu. Tapi tetap saya akan usahakan tetap buka, ya. Jadi besok Januari saya tetap buka di Semarang. Jadi tolong buat yang sudah komitmen, yang sudah store, misalnya Kak Medan ya, sudah mengumpulkan 50 orang. Akhirnya kita sudah beli mesin, kita sudah mau buka sana, tiba-tiba ada 3 orang yang sudah terapi 2-3 kali. Dok, kok kayaknya nggak ada progres, dok. Saya minta uang saya balik ya. Itulah yang membuat saya bersama teman-teman kadang-kadang mikir, kalau kayak gini semua, dok, semua orang nanti minta semua kayak gitu. Nah, kita dapatnya apa, dok? Ya benar sih, kita sekarang aja nggak dapat apa-apa. Nanti kalau kita udah lunas ya, Bapak lunas, kita yang dapat mesin untuk nolong orang yang lain lagi. Kita cuma dapat mesin, Bapak Ibu, nggak dapat apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu boleh nanya di Samarinda, di Kendari, di Makassar, totalnya dapat apa? Belum dapat uang, Bapak Ibu. Nggak dapat duitnya, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah lunas, baru mesinnya punya saya. Jadi kalau belum apa-apa, udah dimintakin atau bantal terapi, ya proyek kita batal, otomatis berantakan. Ya ada orang tua ya supaya dikasih biar diizinkan ngajak ribut ya bisa aja, tapi ya terus terang saya jadi trauma ya, untuk buka di tempat-tempatan. Kalau kejadian itu sering terjadi, saya jadi trauma. Kalau sudah trauma ya mungkin tidak berani melakukan